mengenai perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mencapai tujuan organisasi, proses ini melibatkan peramalan, pengadaan, dan pengelolaan sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan dan strategi perusahaan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia yaitu memastikan ketersediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kedua, menyediakan cadangan tenaga kerja sebagai antisipasi perubahan atau rotasi dalam organisasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas tenaga kerja. Keempat, mengurangi ketidakpastian mengenai kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis organisasi, memahami tujuan, visi, dan misi organisasi serta kebutuhan jangka panjangnya. 2. Analisis jabatan, mengidentifikasi deskripsi tugas dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk setiap posisi. Yang ketiga, peramalan kebutuhan sumber daya manusia, menghitung kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan proyeksi bisnis. Keempat, peramalan ketersediaan SDM, menghitung jumlah karyawan yang ada dan memperkirakan karyawan yang akan tersedia. Kelima, pengembangan dan rencana sumber daya manusia, merancang strategi pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai termasuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan promosi. Kedua, ada pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan agar mereka dapat mencapai kinerja optimal. Pengembangan ini berperan penting dalam menjaga daya saing perusahaan dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Tujuan pengembangan SDM yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi dan keterampilan karyawan. Yang kedua ada mempersiapkan dan karyawan untuk tanggung jawab yang lebih besar. Ketiga, menjaga motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas organisasi. Dan kemudian ada proses pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis kebutuhan pelatihan, mengidentifikasi kesenjangan antara kemampuan saat ini dan kemampuan yang dibutuhkan. Yang kedua ada merancang program pelatihan, membuat program pelatihan yang relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan organisasi. Yang ketiga ada pelaksanaan pelatihan dan pengembangan, melakukan kegiatan pelatihan baik formal seperti kelas pelatihan maupun informal seperti mentoring. Yang keempat ada evaluasi dan tindak lanjut, menilai efektivitas pelatihan dan melakukan perbaikan atau tindak lanjut yang diperlukan. Metode pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada pelatihan di tempat kerja, on the job training. Karyawan belajar langsung di lingkungan kerja. Yang kedua ada pelatihan di luar tempat kerja atau off the job training. Pelatihan di luar lingkungan kerja seperti workshop, seminar atau kelas eksternal. Yang ketiga ada mentoring dan coaching, pendampingan dari rekan kerja yang lebih berpengalaman atau dari supervisor.
Pengembangan karir, penyusunan rencana karir jangka panjang yang mencakup promosi, rotasi kerja, dan pengayaan pekerjaan. 3. Hubungan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia saling berkaitan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan perencanaan sumber daya manusia yang baik. Organisasi dapat menyiapkan strategi pengembangan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Pengembangan dan sumber daya manusia membantu karyawan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan perusahaan dan teknologi, sehingga organisasi tetap kompetitif. Keempat, ada tantangan dalam perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Perubahan teknologi, seperti kemajuan teknologi, menuntut karyawan memiliki keterampilan baru yang harus diakomodasi dalam perencanaan dan pengembangan SDM. Kedua, ada globalisasi. Perusahaan harus bersaing dengan organisasi di seluruh dunia yang mengharuskan SDM untuk lebih fleksibel dan adaptif. Kesenjangan keterampilan. Kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dan yang dibutuhkan harus diatasi melalui pelatihan. Retensi karyawan, menjaga karyawan agar tidak pindah ke perusahaan lain menjadi tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia. 5. Manfaat perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Meningkatkan produktivitas karyawan yang terlatih lebih mampu menyelesaikan tugas dengan efisien. Kualitas kerja lebih baik. Karyawan yang memiliki keterampilan yang tepat menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik. Kepuasan kerja. Program pengembangan yang baik meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Kemudian ada kesiapan untuk perubahan. Pengembangan yang berkelanjutan membuat organisasi lebih siap untuk menghadapi perubahan pasar dan teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.